Shalom, selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Vieni Rosmiati Kause. Saya dari kelas C semester 6. NIM saya 102-2020-0070 dan jurusan saya adalah jurusan Pendidikan Kristen Anak Usia Dini. Di video ini saya mendapatkan tugas untuk mata kuliah deteksi perkembangan anak usia dini, dan di video ini adalah tugas saya, tugas ujian tengah semester, dan kita langsung masuk saja pada video yang akan materi yang akan saya sampaikan di dalam video ini. Di video ini juga saya akan membahas PPT kelompok 6 yang sudah Bapak dosen bagikan kepada kami, dan saya mendapatkan bagian di kelompok 6 punya PPT, dan saya akan menjelaskan poin-poin penting dalam PPT yang sudah teman-teman kelompok 6 kerjakan. Baik, kita langsung masuk saja pada videonya, yaitu materinya adalah deteksi dini pada perkembangan sosial emosi anak. Pengertian perkembangan sosial emosional anak usia dini. Pengertian perkembangan sosial anak usia dini menurut Plato, secara potensial atau fitrah, manusia dilahirkan sebagai makhluk sosial atau Son Politjori. Muhyiddin 1999-35 mengatakan bahwa perkembangan sosial merupakan proses pembentukan social self atau pribadi dalam masyarakat, yakni pribadi dalam keluarga, budaya, bangsa, dan seterusnya. Orlov 1975-250 mengutarakan bahwa perkembangan sosial merupakan perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Sosial adalah kemampuan bertingkah laku sesuai dengan norma, nilai, atau harapan sosial. Berdasarkan beberapa pendapat yang dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkembangan sosial anak usia dini adalah perkembangan di mana anak belajar untuk menjadi makhluk sosial dengan cara belajar, berinteraksi dengan orang lain atau teman sebayanya di lingkungan sosial tersebut. Pengertian perkembangan sosial emosional anak usia dini dalam World Book Dictionary 1994-690, emosi didefinisikan sebagai berbagai perasaan yang kuat, perasaan benci, takut, marah, cinta, senang, dan kesedihan. Macam-macam perasaan tersebut adalah gambaran dari emosi. Syamsuddin 1996-9 mengemukakan bahwa emosi merupakan suatu suasana yang kompleks, a complex feelings state, dan getaran jiwa, chain up state, yang menyertai atau muncul sebelum atau sesudah terjadinya suatu perilaku. Berdasarkan definisi di atas, kita dapat memahami bahwa emosi merupakan suatu keadaan yang kompleks, dapat berupa perasaan ataupun getaran jiwa yang ditandai oleh perubahan biologis yang muncul menyertai terjadinya suatu perilaku. Kita akan masuk dalam karakteristik perkembangan sosial emosional anak usia dini. Menurut Bondan, ada beberapa karakteristik perkembangan sosial emosional anak usia dini. Pada tahap pra-operasional sebagai berikut. 1. Mulai sabar menunggu giliran. 2. Mulai mampu menahan tangis dan kekecewaan. Dan 3. Menaruh minat pada
kegiatan orang dewasa. 4. Sudah lebih mampu mengikuti aturan. 5. Menunjukkan kasih sayang terhadap saudara dan teman. 6. Sudah lebih mampu membaca situasi. 7. Sudah lebih mandiri. Menurut Steinberg, August, dan Piaget, karakteristik sosial emosional anak yaitu: yang pertama, anak cenderung lebih percaya pada teman sebaya. Kedua, memilih teman yang sejenis. Yang ketiga, senang bergabung dengan kelompok. 4. Agresivitas lebih meningkat. Yang kelima, menunjukkan rasa setia kawan. Yang keenam, memahami keberadaan bersama kelompok. 7. Berpartisipasi dengan pekerjaan orang dewasa. Karakteristik anak dengan gangguan perilaku sosial emosional pada anak: perilaku agresif, sangat perusak, sikap cari perhatian yang berlebih, dan juga pemarah. Perilaku antisosial, penolakan terhadap nilai-nilai umum dan sosial, tetapi menerima nilai-nilai dan aturan sesama teman kelompok. Melakukan pelanggaran di sekolah. Penyalahgunaan obat-obatan, kecemasan atau menarik diri, kesadaran diri yang berlebihan, menyamaratakan perasaan, ketakutan, kecemasan yang tinggi, depresi yang dalam, terlalu sensitif, dan mudah sekali malu. Gangguan pemusatan perhatian, sikap yang sering bingung, konsentrasi jelek dan impulsif. Gangguan gerak gelisah, tidak mampu untuk tenang, tingkat tekanan tinggi, dan sangat banyak bicara. Perilaku psikotik, mengungkapkan ide-ide yang aneh, bicara diulang-ulang, tidak sensitif, memperlihatkan sifat aneh. Perkembangan sosial emosional pada anak usia dini. Tingkat pencapaian perkembangan yang sesuai dengan tingkat usia anak menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014, 9-12 bulan, menyatakan keinginan dengan berbagai gerak tubuh dan ungkapan kata-kata sederhana. Meniru cara menyatakan perasaan, misal cara memeluk, mencium. 12-18 bulan menunjukkan reaksi marah apabila merasa terganggu seperti permainannya diambil. Menunjukkan reaksi yang berbeda terhadap orang yang baru dikenal. Bermain bersama teman tetapi sibuk dengan mainan sendiri. Memperlihatkan atau mengamati teman-temannya yang beraktivitas. 18-24 bulan mengekspresikan berbagai reaksi emosi: senang, marah, takut, kecewa. Menunjukkan reaksi menerima atau menolak kehadiran orang lain. Bermain bersama teman dengan mainan yang sama. Meniru perilaku orang dewasa yang perlu dilihatnya. Makan dan minum sendiri. 2-3 tahun itu bermain secara kooperatif dalam kelompok, peduli dengan orang lain, tersenyum, menanggapi bicara, membagi pengalaman yang benar dan salah pada orang lain, bermain bersama berdasarkan aturan tertentu. 3-4 tahun membangun kerjasama, memahami adanya perbedaan perasaan teman, takut saya tidak, meminjam dan meminjamkan
mainan. Kalau 4-5 tahun menunjukkan antusiasi dalam melakukan permainan kompetitif secara positif, menaati aturan yang berlaku dalam suatu permainan, menghargai orang lain, menunjukkan rasa empati. 5-6 tahun bermain dengan teman sebaya, mengetahui perasaan temannya, merespon secara wajar, berbagi dengan orang lain, menghargai hak atau pendapat atau karya orang lain, menggunakan cara yang diterima secara sosial dalam menyelesaikan masalah, menggunakan pikiran untuk menyelesaikan masalah, bersikap kooperatif dengan teman, menunjukkan sikap toleran, mengekspresikan emosi yang sesuai dengan kondisi yang ada, misalnya senang, sedih, antusias, dan sebagainya. Mengenal tata krama dan sopan santun sesuai dengan nilai sosial budaya setempat. Pengertian deteksi dini pada perkembangan sosial emosional pada anak usia dini. Deteksi dini pada perkembangan sosial emosional pada anak usia dini adalah proses mengenali tanda-tanda awal ketidakmampuan anak dalam mengatur emosi dan perilaku sosialnya. Hal ini penting untuk dilakukan agar dapat memberikan intervensi yang tepat dan membantu anak dalam mengembangkan kemampuan sosial emosionalnya sejak dini. Beberapa tanda yang perlu diwaspadai antara lain: perilaku agresif, sulit bergaul dengan teman sebaya, kesulitan beradaptasi dengan lingkungan baru, dan kesulitan dalam mengungkapkan perasaan. Deteksi dini dapat dilakukan melalui observasi perilaku anak oleh orang tua atau pengasuh serta konsultasi dengan ahli psikologi atau dokter spesialis anak jika diperlukan. Tanda-tanda gangguan sosial emosional pada anak. Yang pertama, hubungan antara keluarga, teman sepermainan, teman sekolah ditanggapi dengan tidak menyenangkan. 2, segan bergaul terasing. 3, suka melarikan diri dari tanggung jawab. 4, menangis, kecewa, berdusta, menipu, mencari, menyakiti, dan sebagainya. Atau sebaliknya, sangat ingin dipuji dan tak perlu menyakiti orang lain, dan sebagainya. Yang berikut adalah tanda-tanda gangguan sosial emosional pada anak. Itu ada penakut dan kurang percaya pada diri sendiri, tidak mempunyai inisiatif dan tanggung jawab, kurang keberanian dan agresif terhadap diri sendiri, curiga, acuh, tak acuh, banyak hayal, memperlihatkan perbuatan gugup, misalnya menggigit kuku, komat kamit, dan sebagainya. Faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial emosional anak usia dini. Yang pertama, keadaan dalam individu. Keadaan individu seperti usia, keadaan fisik, inteligensi, peran seks, dan lain-lain. Harlock 1980 dapat mempengaruhi perkembangan individu. Hal yang cukup menonjol terutama berupa cacat tubuh atau apapun yang dianggap oleh diri anak sebagai kekurangan akan sangat mempengaruhi perkembangan emosinya. Konflik-konflik dalam proses perkembangan. Di dalam menjalani fase-fase perkembangan, tiap anak harus melalui beberapa macam konflik yang pada umumnya dapat dilalui dengan sukses. Tetapi ada juga anak yang mengalami gangguan atau hambatan dalam menghadapi konflik-konflik ini. Anak yang tidak dapat mengatasi konflik-konflik tersebut biasanya
anak tersebut mengalami gangguan emosi yang bersumber dari lingkungan sekitarnya. Anak-anak hidup dalam 3 macam lingkungan yang mempengaruhi perkembangan emosinya dan kepribadiannya. Faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial emosional anak, ketiga faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan tersebut adalah yang pertama atau A, lingkungan keluarga. Keluarga sangat berperan penting dalam menanamkan dasar-dasar pengalaman emosi. Jika secara umum, ekspresi emosi cenderung ditolak oleh lingkungan keluarga, maka hal tersebut memberi isyarat bahwa emotional security yang ia dapatkan dari keluarga kurang memadai. Dalam kondisi seperti ini, anak mudah marah, cepat menangis, dan sebagainya, sehingga ia sukar bergaul. Gaya pengasuhan yang diperoleh anak dari keluarga akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan emosi anak. B atau 2, lingkungan sekitarnya. Kondisi lingkungan yang dapat mempengaruhi emosi anak antara lain daerah yang terlalu padat. Yang kedua, daerah yang memiliki angka kejahatan tinggi, kurangnya fasilitas rekreasi, tidak adanya aktivitas yang diorganisasi dengan baik untuk anak. Faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial emosional anak. C adalah lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah yang dapat menimbulkan gangguan emosi yang menyebabkan terjadinya tingkah laku pada anak antara lain hubungan yang kurang harmonis antara anak dan guru, hubungan yang kurang harmonis dengan teman-temannya, sedangkan perkembangan sosial anak dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut. Lingkungan keluarga. Di antara faktor-faktor yang terkait dengan lingkungan keluarga dan banyak berpengaruh terhadap perkembangan sosial anak adalah status sosial ekonomi keluarga, keutuhan keluarga, sikap dan kebiasaan orang tua. Faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial emosional anak juga ada faktor dari luar rumah, teman sebaya dan orang dewasa di luar rumah. Jika menyenangkan, mereka akan menikmati hubungan sosial tersebut dan ingin mengulanginya. Demikian pula hal yang sebaliknya. 3 faktor pengaruh pengalaman sosial awal. Pengalaman sosial awal sangat menentukan perilaku kepribadian, cara deteksi dini, perkembangan sosial emosional pada anak. Caranya adalah melakukan observasi. Orang tua dapat memperhatikan tanda-tanda seperti perilaku agresif, sulit bergaul dengan teman sebaya, kesulitan beradaptasi dengan lingkungan, dan kesulitan dalam mengungkapkan perasaan. Melatih anak meregulasi emosinya dengan mengenali emosi atau perasaan diri sendiri dan orang lain, serta hadir dalam mendengar perasaan anak. Program stimulasi sosial emosional pada anak usia dini juga dapat membantu dalam deteksi dini gangguan perkembangan sosial emosional pada anak. Pemantauan tumbuh kembang anak merupakan tujuan deteksi dini yang penting untuk membantu memberikan intervensi yang tepat jika diperlukan. Cara mengatasi gangguan sosial emosional pada anak, caranya adalah 1. Mencari agar penyebabnya, membuat anak merasa aman
membantu anak mengatasi kecemasannya, mengalihkan anak dengan kegiatan lain, melakukan hal yang membuat anak itu tenang, mengajak anak berdiskusi tentang perasaannya, melindungi anak dari kemungkinan cedera. Jangan memberi reward. Menangani gangguan sosial emosional pada anak dengan terapi-terapi kartu emosi, terapi bermain, terapi tulis tangan, terapi seni, terapi musik. Jadi itu penjelasan PPT dari kelompok 6 yang sudah saya jelaskan ulang untuk memenuhi ujian tengah semester saya. Mohon maaf apabila dalam video saya mungkin ada penjelasan yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Dan sekian dari penjelasan PowerPoint kelompok 6.